Tanggal 25 November 2025. Beberapa daerah-daerah di Indonesia seperti Tapanuli, Sibolga, Padang ya untuk daerah Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada juga beberapa daerah-daerah di Provinsi Aceh dikabarkan sedang mengalami banjir bandang yang luas dan juga besar. Salah satu bencana alam yang katanya langka, di mana dalam tahapan ini sudah ada korban jiwa yang bisa dikabarkan. Tujuan dari video ngopi ini gue seenggaknya biar lu semua tahu kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, dan lu semua yang punya rezeki lebih bisa langsung ikut berdonasi, linknya ada di deskripsi. Oke, bukan gue yang mengelola, tapi ini gue juga dapat dari beberapa link-link dan juga sumber-sumber kredibel. Kita bahas sama-sama bagaimana kelanjutan kabarnya, karena cukup sulit untuk mengakses informasi di sana katanya karena pembangkit listriknya juga susah. Bahkan internet dan juga listrik di sana pun kesulitan untuk bisa diakses sama korban-korban banjir bandang sendiri. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi video ngopi ini gue ambil berdasarkan beberapa postingan dan juga berita yang udah diposting lewat portal berita Indonesia. Ya, kayak misalkan berita dari Indonesian Pop Base ya. Kemudian ada salah satu akun luar negeri, Volkaholic. Ini gue coba buat kasih tahu kenapa? Karena ada beberapa teman-teman kita di Indonesia yang justru lebih tahu duluan gara-gara postingan luar negeri dibandingin postingan akun-akun mitigasi yang ada di Indonesia gitu. Meskipun mungkin secara engagement atau algoritma ya tidak terlalu berpihak banget sama yang real time. Lalu ada postingan juga dari Om Ari, ini dia coba buat spekulasi salah satu hal yang mungkin aja menyebabkan banjir bandang ini terjadi di beberapa daerah Sumatera Utara dan juga Aceh. Lalu postingan dari Indonesia Pop Base lagi, ada dari postingan Vereditium. Oke, di mana disini juga dikasih tahu berdasarkan keterangan dari BNPB ya. Kalau misalkan ini semua nggak cuma persoalan tata kelola lingkungan ya atau tata kelola kota, melainkan ada fenomena meteorologi lagi yang aktif, yang mana ini kayaknya berdampak besar karena ini nggak cuma terjadi di Indonesia ternyata, tapi juga di beberapa negara kayak misalnya Malaysia, bahkan di Thailand. Lalu ada postingan dari Info Mitigasi. Ini merupakan postingan di mana admin Info Mitigasi ngasih tahu kalau misalkan pedulian entah itu dalam level instansi, kelembagaan, masyarakat gitu ya, masih sangat minim terkait adanya bencana yang ada di luar Pulau Jawa ya. Padahal akun ini juga udah sangat aktif gitu ya, secara real time ngasih tahu potensi banjir dan juga beberapa informasi mengenai apa yang menyebabkan ini. Lalu gue coba buat sedikit throwback ya soal berita-berita kalau misalkan ada informasi anggaran BMKG dipotong 50% mitigasi bencana terdampak. Terus kemudian ini anggaran di 43% kegiatan mitigasi bencana BNPB terancam. Tapi dari berita-berita tersebut udah ada klarifikasinya. Tanggal 11 Februari 2025, berita Detik News dengan bilang Istana tepis anggaran BMKG dipangkas 50% usai alat deteksi gempa disorot. Ini berita lama. Tapi kenapa gue pengen ngangkat lagi? Karena basically ini kita lagi ngomongin soal bencana alam, mitigasi gitu ya. Dan lu harusnya tahu kalau misalkan anggarannya tuh ada isu dipangkas kemarin. Cuman ya semoga buat korban-korban yang ada di Sumatera Utara dan juga di Aceh gitu ya, bantuannya tetap datang tepat waktu dan semoga tetap tidak kurang gitu ya. Meskipun pada akhirnya ada juga bantuan dari masyarakat sekitar yang emang bukan dari pajak. Karena gue yakin berita-berita kayak gini gak akan mungkin berani diangkat sama PNS-nya. Kenapa? Karena mungkin mereka bakal dicopot gitu, protes soal anggaran. Jadi agak sedikit sedih sih. Kayak kita tinggal di sebuah negara di mana potensi bencana alam itu sangat amat besar. Gak cuma darat, tapi juga bahkan lautan ya. Gak cuma tsunami, gak cuma gempa, tapi bahkan kayak siklon tropis yang seperti ini bisa ngebuatin banjir gitu. Tapi fokus anggaran kita bukan kepada hal-hal yang mungkin bisa ngebuat masyarakat kita beradaptasi gitu terhadap fenomena bencana alam yang ada di negara ini gitu. Lu mungkin bakal lebih kesel lagi setelah tahu dalam efisiensi di mana mungkin menyasar beberapa lembaga-lembaga mitigasi gitu ya. Ada lembaga-lembaga yang korelasinya itu nggak terlalu nyambung sama letak geografis negara kita, tapi ditinggiin gitu. Kesel banget gue. Oke, kita bakal fokus terhadap informasi-informasi terbaru mengenai korban yang ada di sana. Terakhir gue coba buat baca berita dari BBC News. Dengan judul Pak Bupati tolong kami, ribuan orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara akibat perusakan hutan atau cuaca ekstrim. Kita bahas sama-sama fenomena ini dari awal. Setelah kita mendengar kabar kalau misalkan gunung berapi kita aktif ya di Semeru dan juga di Merapi, terus kemudian mengganggu juga dan juga menyebabkan banyak banget warga-warga di daerah sana itu menjadi korban. Kita kembali lagi mendengar kabar kalau misalkan di tanggal 25 sampai tanggal 26 November 2025 daerah-daerah yang udah gue sebutkan sebelumnya itu sedang mengalami banjir bandang. Sedihnya adalah ini terjadi di luar Jawa, yang mana banyak orang yang baru tahu beberapa hari kemudian
setelah videonya atau mungkin setelah berita-beritanya di-repost sama beberapa akun-akun besar. Ya kayak misalnya dari Indonesian Pop Base ini. Yang lebih ironisnya lagi adalah bahkan beberapa teman-teman kita itu justru lebih tahu dari akun luar negeri. Volcaholic, heartbreaking scene in North Sumatra, Indonesia today after a house was hit by landslide. Ini tanggal 25 November 2025. Ya. Kalau misalnya lu cek dari berita Indonesia Pop Base ya, di mana ini ngerujuk ke BNPB, beritanya dibuat tanggal 20 November 2025 gitu loh. Dimana captionnya, a destructive flood and landslide have struck Tapanuli and Sibolga, North Sumatra, leaving widespread damage, isolating communities and causing a total outage of both electricity and internet access. Udah mah kita sulit buat dapat informasi gitu ya gara-gara di luar Jawa. Ini kita dapat kabar lagi kalau misalkan daerah sana ya gara-gara banjir menyebabkan gangguan kelistrikan dan juga internet access. Jadi makin susah lagi mereka untuk ngabarin ke kita semua gitu. Tapi sebelum adanya kabar ini, lu pasti udah lihat ya beberapa video-video amatir kalau misalnya banjirnya itu parah banget. Ada yang udah ngungsi ke hutan, ada yang udah naik sampai ke atas genteng gitu ya. Bahkan katanya udah ada korban jiwa. Kalau misalnya lu kena banjir di Jakarta ya, atau di Bandung atau di daerah Jawa gitu ya, mungkin lu masih tetap bisa ngabarin gitu kalau misalkan lu lagi kena bencana. Lu bayangin di sana blackout, Pak. Ini bener-bener butuh banget ini perhatian pemerintah pusat gitu. Udah ada beritanya kok kalau misalkan sedang ditangani sama BNPB sana gitu ya, tapi sepertinya bantuannya kurang cukup dan kita tetap butuh untuk menyebarkan informasi bencana ini gitu ke teman-teman kita di sekitar. Nah, yang menariknya adalah kalau misalkan kita cari tahu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan ini semua terjadi, ini ada dua kemungkinan ya. Yang satu secara ilmiah udah terbukti gitu ya, dan yang satu lagi mungkin aja bisa menyebabkan ini makin parah. Lihat berita Vereditium, diberitakan kalau misalnya wilayah Sumatera bagian utara terdampak bencana banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim. Hujan nonstop dari hari Senin ya. Berarti hari Senin itu tanggal berapa? Tanggal 24. Potensinya itu mungkin aja banjir udah ada dari tanggal 24. Di Sumatera Utara, Sibolga dan Tapanuli terkena banjir dan longsor yang parah. Udah ada 13 orang yang meninggal, 58 luka-luka, dan 2.851 warga mengungsi. Ini berita dari BNPB. Di Padang sendiri pemerintah kotanya menyatakan 27.000 warga menjadi korban terdampak banjir. Sementara di Aceh 1.400 warga harus mengungsi karena banjir ini. Beberapa hari ini Sumut, Aceh, Sumbar mengalami hujan sangat lebat sampai menyebabkan banjir. BMKG menyebut hal ini terjadi karena adanya bibit siklon tropis 95B yang terpantau di Selat Malaka. Bang Ray, siklon itu apaan Bang Ray? Siklon itu fenomena meteorologi kayak badai gitu, tapi badainya itu skala besar, bukan badai yang terkonsentrasi menjadi angin puting beliung atau topan gitu, tapi badai yang menyebabkan hujan karena skalanya besar. Gimana tuh bisa terjadi ya? Basically, seingat gua selama gua masih kuliah gitu, siklon tuh terjadi ketika di suatu wilayah atmosfernya tuh hangat banget dalam wilayah yang cukup luas ya. Terus kemudian wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya, kemudian itu anginnya bergerak ke wilayah tersebut yang emang atmosfernya lagi hangat sampai menyebabkan ya udah hujan tuh terkonsentrasi di sana terus-terusan. Jadi kalau misalnya lihat dari citra satelit itu udah kayak topan, tapi topan itu awan, dan kalau misalnya dilihat dari bawah itu jadi hujan. Dan itu menyebabkan curah hujan begitu tinggi sampai mungkin bisa menyebabkan banjir. Seperti apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan juga di Aceh. Nah, basic 101 ya, dimana angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan karena emang atmosfer di suatu wilayah itu lagi tinggi, berarti tekanannya rendah. Jadi angin-angin yang ada di daerah-daerah sekitar itu pasti bakal pergi ke daerah-daerah yang suhunya itu lagi tinggi. Nah, salah satunya itu di daerah Sumatera dan juga di daerah Aceh. Nah, siklon ini ternyata nggak cuma terjadi di Indonesia. Kalau misalnya lu cek di beberapa media sosial, lu tinggal search aja siklon tropis, ya. Lu bakal tahu kalau misalnya di daerah Malaysia pun, bahkan di daerah Thailand pun, itu kena banjir juga. Tapi parahnya di Sumatera dan juga di Aceh, bahkan bisa sampai makan korban jiwa gitu loh. Selain itu ada juga siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu. Kedua sistem cuaca ini membuat curah hujan meningkat tajam dan angin menjadi lebih kencang di bagian utara Sumatera. Apa bedanya siklon tropis 95B sama Koto? Beda di wilayah doang sebenarnya. Jadi setiap wilayah itu punya nama siklon tropis yang berbeda-beda gitu. Bibit siklon 95B menyebabkan terbentuknya banyak awan hujan di Aceh dan Sumut, sehingga hujan turun terus-menerus dan cukup ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Jelas kalau misalnya siklon lagi aktif, itu hujannya bisa berhari-hari bahkan. Tower transmisi di Aceh juga harus roboh sehingga jaringan listrik terputus. Listrik di sebagian Sibolga, Tapanuli juga tidak bisa diakses karena bencana ini. Sebenarnya ini bisa ditanggulangi dengan cara membuat sistem drainase yang
baik gitu ya, sehingga kalau misalnya hujan langsung bisa mengarah ke laut gitu, atau bisa langsung mengarah ke dataran yang rendah gitu, dimana gak banyak pemukiman. Cuman ini juga bisa makin diperparah dengan adanya proyek-proyek di mana proyek tersebut tidak memperhatikan sistem drainase yang pada akhirnya kalau misalkan overload gitu ya sama air, langsung bisa jadi landslide, langsung bisa jadi tanah longsor gitu. Dan mungkin ini yang menyebabkan adanya korban jiwa gitu ya. Lihat postingan Mas Ari di Twitter, di mana beliau coba buat cross check sendiri gitu ya. Katanya di Sumatera itu juga ada tambang emas. Dan lokasi tepat di Batang Toru di mana bencana banjir bandang terjadi. Dan postingannya beliau itu sama banget dengan apa yang diperlihatkan sama berita BBC ya, yang sudah dianalisis sama orang-orangan WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, NGO yang biasanya ngasih tahu tentang adanya kerusakan lingkungan. Nah, lewat berita dikasih tahu Komisi Deforestasi di sekeliling wilayah terdampak banjir bandang ini sangat tinggi. Menurut Renda Purba, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Renda mendasarkan pendapatnya pada sejumlah video yang memperlihatkan batang-batang pohon hanyut bersama terjangan banjir bandang. Di Kecamatan Batang Toru yang meluap itu, Sungai Batang Toru di hulunya ada 3 sumber aliran air yang tutupan hutannya sebagian sudah hilang. Kata Rianda, emang hutan sepengaruh itu bang ya sama banjir? Oh iya jelas bang. Kan pohon ada akar gitu ya, dan akar itu menyerap dan juga bisa mengikat tanah-tanah yang ada di daerah sana gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak ada pohon sama sekali ya, nggak ada yang nyerap dan nggak ada yang mengikat tanah, jadi kalau misalnya pada akhirnya ada yang buat pemukiman di sana dan emang nggak ada pohon sama sekali di atas, ya bakal langsung jadi longsor gitu loh. Wali menuding PT Agincourt Research bertanggung jawab atas deforestasi di Batang Toru. Perusahaan ini memegang konsesi berdurasi 30 tahun tambang martabe seluas 130.000 hektar yang diterbitkan pemerintah pada 1997. PT Agincourt Research adalah anak usaha PT Danusa Tambang Nusantara yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT United Tractors Tbk. Dan beberapa tahun terakhir mereka memperluas areal kerjanya. Selain merusak habitat orang hutan, jelas aktivitas mereka mengurangi tutupan hutan yang ada di hutan Batang Toru. Kami duga keras ini penyebab utama dari banjir saat ini. Ya, kalau misalnya bukan jadi penyebab utama, bisa jadi penyebab pendukung karena bakal memperparah dampak gitu loh. BBC News Indonesia meminta Senior Manager Corporate Communication PT Agincourt Research Katarina Siburian Hardono menanggapi tudingan ini, namun dia tidak memberi jawaban. Dalam keterangan tulisnya, Katarina hanya bilang bahwa perusahaannya turut membantu evakuasi dan pengungsian warga yang terdampak banjir dan longsor. Sejak awal kejadian, kami telah mengerahkan Emergency Response Team lengkap dengan perahu karet dan peralatan medis untuk mendukung proses evakuasi dan penyaluran bantuan, ujarnya. Untuk memastikan layanan darurat bagi masyarakat, kami juga telah mendirikan posko penanggulangan bencana dan bantuan kesehatan di Desa Batu Hula dan Sopo Daganak, Kecamatan Batang Toru. Posko itu menyediakan dukungan medis cepat, koordinasi bantuan, serta kebutuhan darurat lainnya, termasuk penyaluran bahan pangan, makanan siap saji, air mineral, dan obat-obatan, kata Katarina ya. Tanggapannya gimana Bre? Gue tunggu ya di kolom komentar ya. Seru nih. Tapi kayaknya biar lu semua aja deh yang berdiskusi di kolom komentar. Gue cuman menyampaikan ya apa aja yang dituding dan apa aja yang ditanggepin. Nah, kalau misalnya kata BNPB, pemicu bencananya itu adalah siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan bibit siklon 95B seperti yang udah kita baca di beritanya Vereditium. Ya, yang mana mereka memantau di Selat Malaka, dan menurut Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Information Komunikasi BNPB, kedua sistem cuaca ini mempengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatera bagian utara. Di Sumut, kata Abdul, hujan akan turun secara berkelanjutan. Akibatnya, risiko banjir dan longsor susulan masih tinggi. Hingga saat ini tak ada aliran listrik dan jaringan telekomunikasi di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Abdul berkata, Sibolga Tapteng terisolir karena dampak banjir dan longsor. Tim evakuasi yang dikerahkan melalui jalur laut pun, kata Abdul, terhadang cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Ini emang gimana bang lokasinya Sibolga kok bisa terisolir sampai cuma bisa lewat jalur laut? Nah, kita bakal lihat bareng-bareng ya. Sibolga Sumatera Utara. Kalau misalnya lu cek dari maps, Sibolga itu deket pesisir. Banjirnya kayaknya sih dari daerah pegunungan ya, dari daerah sini. Nah, akses jalan utama itu dari sini justru. Ya, dan mungkin aja ada tanah longsor di sini yang menyebabkan mereka nggak bisa langsung akses ke sini. Ya, banjir di Sumatera Utara daerah sini nih. Jadi mereka benar-benar terisolir karena kalau misalnya ke sini pun nggak bisa lari. Ada laut juga, ada pantai juga.
Nah, gue nggak tahu dia larinya kemana gitu. Yang jelas semoga saudara-saudara kita yang ada di sini itu baik-baik aja ya. Nah, untuk menutup video ngopi ini gue bacain postingan dari Info Mitigasi terkait adanya fenomena informasi yang sulit banget dicapai kalau misalkan bencana-bencana itu terjadi di luar Jawa. Dia bilang, adminnya bilang, ini fakta yang terjadi di luar Jawa. Ada banjir besar terjadi, tapi ketika kami coba cari di X dengan kata kunci banjir Tapteng maupun banjir Sibolga, yang ini yang kami temukan setidaknya sampai pukul jam 1 siang ya. Merujuk pada fakta, kita bisa tahu bahwa kepedulian masyarakatnya masih minim. Yang membuat tambah parah, kepedulian institusi di daerahnya juga minim. Inilah kenapa kebencanaan di luar Jawa sering tidak diketahui oleh publik, karenanya perlu dibangun kepedulian masyarakat. Nih ya, gue izin buat menanggapi. Gue rasa tuh kepedulian masyarakat tuh tinggi loh. Cuma masalahnya informasi aja nih yang nggak bisa buat langsung diterima gitu loh. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari fakta ya, kelistrikan dan juga internet itu mati. Terus kemudian yang nggak banyak mungkin yang megang media sosial di Twitter mungkin, atau mungkin di beberapa media sosial yang biasanya tuh bisa bikin relawan-relawan dari luar Jawa itu akhirnya ngomongin sekitar kebencanaan pada garis horizontal menerangkan tentang keberadaan masyarakat sebagai fondasi utama. Baru ada garis miring di kedua sisinya yang membentuk segitiga, yaitu pemerintah dan dunia usaha. Nah, bukankah orang-orang pemerintah daerah juga berfungsi di lokasi tersebut untuk kesehatiannya? Intinya mereka juga bagian dari masyarakat secara utuh yang mempunyai kompetensi dalam hal penanggulangan bencana. Ini bisa menjadi pelajaran yang sangat amat baik ya, dan juga evaluasi yang sangat harus dilakukan. Karena kebencanaan itu nggak bisa main-main. Semakin lama kita tinggal di bumi, semakin random lagi gitu ya fenomena meteorologi yang bisa terjadi. Bahkan karena kita tinggal di Indonesia, udah ada spoiler juga kan dari ahli gempa kita kalau misalnya bakal ada megatrust. Jadi sangat amat penting untuk kita bisa beradaptasi ke depannya ya, dan kita nggak bisa gitu asal beradaptasi kalau misalnya nggak ada bantuan dan juga kolaborasi dari pemerintah. Yang pengen gue sampaikan adalah jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini itu percis banget kayak ketika kita ngalamin COVID, tapi bansosnya itu justru banyak di pilkada dan juga di pilpres. Sedajal itu. Semoga tidak seperti itu. Intinya cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Semoga ini membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga buat lo semua yang sampai sekarang masih nungguin kabar dari kerabat yang ada di sana bisa segera langsung mendapatkan informasi. Terima kasih udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video. Gue undur diri. Sampai jumpa.